melakukan proses praktik coaching untuk supervisi akademik. Bersama kelompok CKDW, kita bisa. Kami dari Kalung Guru Penggerak Kota Prabudi akan mempraktekkan praktek kucing supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Yeni Andriani sebagai observer, dan saya Rahayu Winardi sebagai coach, dan saya Komaria sebagai kucing. Bapak Guru hebat. Dengarkan hipnosis pada praktek kucing hari ini. Bu Komaria adalah seorang guru kelas yang merasa resah dengan keadaan sekolahnya, di mana siswa kurang menerapkan budaya positif. Dalam hal ini, pada kegiatan piket kelas maupun piket umum, sehingga Bu Komaria menggunakan kucing dengan Bu Rahayu. Kemudian menghubungi Bu Rahayu untuk meminta di coaching oleh Bu Rahayu. Bu Rahayu menanggapinya dengan positif. Bapak Guru hebat, sebelum dimulai coaching hari ini, saya sebagai observer akan berbincang dengan coach kita pada hari ini, Bu Rahayu. Assalamualaikum Bu Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa sehat. Katanya Ibu akan melakukan melaksanakan coaching ya nanti. Sebelum melaksanakan coaching begini Bu, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Kira-kira nanti antara coach dan coachee akan saya amati, saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita. Selanjutnya, apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coachee. Lalu, apakah jawaban yang diberikan coachee itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Dan juga, apakah coachee bisa memberikan jawaban untuk menemukan masalah dan menyelesaikan solusinya. Jangan lupa Ibu nanti pada saat proses coaching, Ibu juga memaksimalkan potensi coaching. Setelah itu menyesuaikan prinsip-prinsip coaching yang diantaranya ada kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi coaching yang sebelumnya kegiatan coaching ini dimulai beberapa pertanyaan oleh Ibu Rahayu nanti. Kucing apa yang nanti akan Ibu kembangkan kira-kira? Baik Ibu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat proses coaching nanti adalah kehadiran temu, pertanyaan berbobot, dan aktif mendengarkan. Ya, baiklah Ibu. Kompetensi yang Ibu kembangkan nanti kan ada 3 kompetensi Bu. Kira-kira untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan itu yang mana? Saya ingin mengembangkan mendengarkan dengan baik dan pertanyaan yang berbobot. Baik sekali itu Bu. Kira-kira kompetensi yang spesifik yang Ibu kembangkan tadi, adakah indikator yang ingin dicapai dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu lakukan? Nanti indikator ketercapaian kucing itu dapat menemukan solusi dari masalahnya sendiri Ibu. Baik sekali itu Ibu. Jadi nanti indikator ketercapaian kucing itu dapat ditemukan sendiri oleh solusinya oleh masalah Ibu Komaria ini Iya nanti. betul Ibu. Baiklah Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban yang selanjutnya. Silakan Ibu Rahayu melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Setelah itu, setelah proses ini nanti saya akan berbincang-bincang lagi dengan Ibu. Boleh kan Bu? Boleh Bu. Terima kasih Ibu Rahayu. Sama-sama Ibu. Selamat bertugas mengcoaching temannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Toma, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Rahayu, kabar saya baik. Ibu Rahayu apa kabarnya? Alhamdulillah baik
baik juga. Sepertinya ada yang mau disampaikan nih. Iya Bu, saya nih punya masalah ini di sekolah Bu. Oke, saya ada waktu 15-an menit untuk menceritakan menanggapi masalah Ibu. Silakan Bu kalau mau bercerita. Iya begini Bu Rahayu, di sekolah saya tuh kan sekarang sudah mulai diterapkan budaya positif. Tetapi Bu ya, setelah saya perhatikan sepertinya kurang diterapkan secara maksimal Bu. Seperti itu. Mm-mm. Budaya positif yang Ibu lihat itu tentu sudah disepakati bersama. Kenapa bisa kurang maksimal diterapkan? Mengapa Ibu merasa bahwa budaya positif itu belum diterapkan secara maksimal? Iya begini Bu ya, saya perhatikan di sekolah saya itu Bu, ada beberapa siswa. Satu, mereka tidak mau membersihkan kelasnya atau kurang berpartisipasi Bu ya, padahal kita sudah membuat ini peraturan kelas, budaya positif itu kan harus diterapkan. Tidak mau piket dengan alasan kalau ditanya kenapa nak tidak piket, alasan dia tadi saya kesiangan Bu, datang terlambat. Sudah itu ada juga Bu ya, siswa saya tuh sudah ada tempat sampah, sudah dijelaskan, sudah diberi arahan buang sampah pada tempatnya, tapi apabila mereka jajan kalau tidak ada gua masih buang sampah sembarangan. Oh, jadi seperti itu. Ibu merasa bahwa penerapan untuk budaya positif benar-benar belum dilaksanakan. Kalau seperti itu, mengapa ada siswa yang belum bisa melakukan seperti itu? Apakah sudah mencari tahu apa masalahnya? Memang seperti itu Bu, benar. Hal itu sering terjadi sih kalau di sekolah saya, karena saya belum begitu mencari tahu apa penyebabnya. Saya belum berbicara dengan wali kelas masing-masing karena bukan hanya kelas saya, termasuk kelas-kelas lain belum begitu menerapkan budaya positif ini tadi kan. Nah, kemudian saya juga belum menanyakan pendapat dari rekan guru, mengapa siswa-siswa tersebut belum menyadari pentingnya budaya positif di sekolah ini, padahal masing-masing kelas sudah menyepakati budaya ini, kesepakatan kelas dan mulai menerapkan budaya positif. Oh, seperti itu masalahnya. Mengapa siswa masih kurang menyadari pentingnya budaya positif di sekolah? Kira-kira apa rencana yang kepingin Ibu selesaikan untuk masalah ini? Insya Allah sih Bu, rencana saya ini akan menyampaikan dulu dengan kepala sekolah, dengan pembina, dengan wakil kesiswaan, ini juga dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Sudah itu kalau bisa nanti kita membentuk seksi 7K agar bisa mensosialisasikan kesepakatan budaya positif ini agar lebih jelas, dan kalau bisa nanti setiap upacara kita perjelas lagi kepada siswa tentang keteladanan dari Bapak Ibu guru dan juga karyawan lainnya. Dan juga kita akan membuat program kegiatan 7K ini agar cepat terlaksana dengan cara memajang tulisan atau yang lainnya Bu, serta membuat keyakinan sekolah itu di tempat-tempat strategis seperti Bagus banget Bu rencana Ibu. Terus kapan kira-kira nih mau dilaksanakan? Insya Allah Bu akan segera saya laksanakan. Mungkin mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini program sekolah tersebut akan segera saya terapkan, dan semoga saja 2 minggu yang akan datang program tersebut akan terlaksana dengan baik serta melibatkan seluruh warga sekolah, terutama kepada siswa dan contohnya dari keteladanan Bapak Ibu guru. Bagus Ibu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan terrealisasi dan hasilnya sesegera mungkin dari rencana yang Ibu laksanakan. Tapi apa nih komitmen dari Ibu sendiri? Kalau komitmen saya Bu yaitu saya akan terus memberikan contoh keteladanan dan akan selalu menerapkan budaya positif di sekolah itu bersama-sama dengan seluruh rekan guru dan akan diterapkan kepada murid-murid di sekolah saya Bu. Bagus sekali Ibu. Tapi kira-kira percakapan hari ini kira-kira apa yang Ibu dapatkan?
Alhamdulillah Bu ya, dari percakapan hari ini sekarang saya merasa lega karena sudah menceritakan permasalahan yang saya hadapi di sekolah, dan saya merasa harus lebih memperhatikan lagi perilaku siswa saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah agar sesuai dengan lingkungan dan lingkungan di sekolah kami. Baik Ibu, bagus sekali. Mungkin cukup untuk perbincangan kita kali ini. Lain waktu kita akan berbincang-bincang lagi. Iya, terima kasih Bu Rahayu sudah meluangkan waktu dan mau mendengarkan kesal saya hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam proses coaching yang sudah Ibu lakukan terkait dengan indikator yang ingin Ibu capai, bagaimana Ibu? Sudah saya lakukan dalam proses coaching barusan Bu. Sudah alur kita sesuai saya lakukan. Tujuan selanjutnya melakukan identifikasi, menanyakan rencana aksi kepada coach dan menanyakan tanggung jawab dari rencana aksi tersebut, dan saya berhasil menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi terhadap masalahnya. Luar biasa, alhamdulillah. Berarti Ibu Ayu sudah berhasil melakukan proses coaching melalui alur Tirta. Iya. Semoga di proses coach selanjutnya Ibu bisa melakukannya lebih baik lagi. Terima kasih Ibu. Ya, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Prabu Muli akan melakukan praktik coaching supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Reka Hamdian sebagai observer, Ibu Yani Andriani sebagai coach, dan Ibu Komaria sebagai coaching. Bapak Ibu guru hebat, selamat menyaksikan coaching antara Ibu Yani Andriani dan Ibu Komaria. Berikut sinopsis kegiatannya. Ibu Komaria adalah seorang guru kelas yang merasa resah dengan keadaan di sekolah, di mana siswa kurang menerapkan budaya positif dalam hal ini pada kegiatan piket, baik itu piket kelas maupun piket umum. Sehingga Ibu Komaria membutuhkan coaching agar dirinya ke depannya lebih baik lagi. Kemudian Ibu Komaria menghubungi Ibu Yani Andriani melalui WA, membuat janji untuk bertemu. Bu Yani menanggapi dengan positif untuk melakukan pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum Ibu Yani, apa kabarnya? Waalaikumsalam, kabar baik. Hari ini Ibu akan melaksanakan coaching. Kemudian sebelum melaksanakan coaching nanti, ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Ibu ya Bu ya. Iya Bu, silakan. Begini Bu, pada saat proses coaching nanti antara coach dan coachee akan saya amati ya Bu ya, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, kemudian juga nanti apakah jawaban yang diberikan oleh coachee sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan. Kemudian juga nanti jawaban tersebut apakah coachee bisa memberikan jawaban untuk bisa menemukan permasalahannya. Kemudian juga nanti Ibu juga menyesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya. Di antaranya ada kemitraan ya Bu ya, kemudian ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses kegiatan coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan ya Bu ya, yang saya tanyakan kepada Ibu. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Yang pertama Bu, kompetensi coaching apa yang nantinya yang ingin Ibu kembangkan? Baiklah Bu, kompetensi yang ingin
coaching hari ini. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua itu mendengarkan aktif. Dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan yang mana Bu? Kalau menurut saya Bu, yang ingin spesifik saya kembangkan yang pertama itu pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Baik Bu, itu kompetensi spesifik yang ingin Ibu kembangkan. Kemudian Bu, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu kembangkan sendiri itu seperti apa Bu? Indikator ketercapaian ingin saya kembangkan, saya ingin nantinya si coach mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Baik, nanti indikator pencapaian coach itu dapat menemukan sendiri ya Bu ya, solusi atas permasalahannya. Ya Bu. Baik Bu, terima kasih sekali atas jawaban-jawabannya Bu ya. Untuk selanjutnya silakan Ibu Yeni melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti Bu, setelah proses coaching selesai nanti kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu ya. Iya Bu. Terima kasih Bu Yeni. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, saya juga baik. Sepertinya Ibu ingin menyampaikan sesuatu ya kepada saya. Betul Bu, saya ingin menceritakan permasalahan saya di sekolah Bu. Oke Ibu, kita ada waktu 15 menit ya, 15 sampai 20 menit untuk menceritakan permasalahan yang tadinya ingin Ibu sampaikan. Kira-kira permasalahan apa ya Bu? Begini Bu ya, di sekolah saya tuh terkadang budaya positif yang kami sepakati di kelas belum diterapkan secara maksimal oleh pihak sekolah maupun anak-anak murid di kelas. Oh, jadi seperti itu. Jadi budaya positif yang disepakati secara bersama kurang maksimal ya Bu? Iya, kurang maksimal Bu. Nah sekarang mengapa Ibu merasa budaya positif di sekolah Ibu kurang maksimal? Apa yang akan Ibu terapkan? Begini Bu, saya masih melihat beberapa murid saya di sekolah itu tidak mau membersihkan kelasnya. Kadang datang atau melaksanakan piket pun sering datang terlambat. Kadang kalau hari Jumat bersih Bu ya, mereka itu kurang termotivasi untuk melakukan atau mengikuti kegiatan Jumat bersih tersebut. Itu pun masih saya perhatikan terkadang kalau murid tuh kalau lagi jajan atau lagi ada kegiatan mereka tuh harus disuruh dulu untuk membuang sampah. Nah, kalau buang sampahnya ke tempat sampah. Kalau tidak disuruh ya buang sampahnya sembarangan. Dan itu yang menjadi permasalahan saya. Saya menganggap anak-anak di sekolah saya tuh belum terbiasa melakukan budaya positif di sekolah. Jadi seperti itu ya Bu. Kira-kira pernahkah Ibu mencari tahu apa masalah yang dihadapi siswa sehingga mereka kurang disiplin dalam menerapkan budaya positif? Ya memang benar Bu, hal itu masih sering terjadi di sekolah ini. Dan saya pernah mencari tahu, baik berbicara dengan siswa maupun wali kelas, guru-guru yang lain, termasuk guru-guru yang lain. Saya sering minta pendapat bagaimana siswa murid-murid saya ini agar bisa atau menanamkan budaya positif ini agar menjadi anak-anak yang terbiasa mengikuti atau membuang sampah sembarangan, datang tepat waktu, dan melaksanakan piket kelas. Nah, itu Ibu sudah tahu masalah mengapa siswa masih kurang menyadari arti pentingnya budaya positif. Nah, sekarang kira-kira apa sih rencana Ibu agar masalah tersebut tidak terjadi lagi? Kalau rencana saya Bu, saya akan menyampaikan kepada melalui pembina wakil kesiswaan dan juga
Bapak Ibu guru maupun sebagai seksi 7K agar bisa mensosialisasikan kesepakatan sekolah yang lebih jelas dan intensif lagi, terutama melalui upacara saat menjadi pembina upacara, keteladanan dari dan mencontohkan keteladanan dari Bapak Ibu guru, serta juga membuat program melalui kegiatan 7K, memajang tulisan atau membuat keyakinan sekolah di tempat-tempat strategis. Wah, bagus sekali rencana Ibu. Menurut Ibu, hal itu akan dilaksanakan kapan? Saya akan segera menyampaikan hal ini sesegera mungkin, Bu. Dalam seminggu ini sudah ada program di sekolah terkait memaksimalkan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kami. Sehingga saya harapkan 2 pekan atau di bulan ini nanti program ini akan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga sekolah, serta terutama mencontohkan dari keteladanan Bapak Ibu guru dan karyawan di sekolah saya, Bu. Bagus sekali Ibu. Mudah-mudahan rencana Ibu segera terrealisasi dan ingin melihat hasilnya sesegera mungkin ya Bu. Dari rencana yang Ibu sudah sampaikan tadi, kira-kira apa sih komitmen yang Ibu harapkan? Jadi komitmen saya itu ya Bu, saya akan terus memberikan keteladanan dan selalu menerapkan budaya positif di sekolah saya bersama-sama dengan seluruh warga sekolah. Bagus sekali Ibu. Mengingat waktu kita sudah cukup dan kira-kira dari percakapan kita ini, apa yang sudah Ibu dapatkan? Ya Alhamdulillah Bu ya, dari percakapan kita hari ini saya merasa lega karena saya sudah menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah dan saya merasa harus lebih memperhatikan perilaku murid saya agar mereka dapat menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah sesuai dengan apa yang kami harapkan. Baiklah Ibu, sangat bagus sekali. Mungkin sudah cukup sampai di sini ya Bu perbincangan kita. Kita dapat sambung di lain waktu perbincangan kita yang lain. Iya, terima kasih banyak Ibu Yeni yang sudah meluangkan waktu untuk saya dan mendengarkan masalah saya hari ini. Sama-sama Ibu Koma. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Baik Bu Yeni, bagaimana proses coachingnya tadi Bu Yeni? Alhamdulillah, proses coaching yang saya lakukan hari ini berjalan baik dan lancar Bu. Alhamdulillah. Baiklah Bu, setelah proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Tadi dalam proses coaching yang sudah Ibu lakukan terkait dengan indikator yang ingin Ibu capai itu bagaimana Bu? Iya Bu, jadi yang sudah saya lakukan dalam proses coaching tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan adanya tujuan, melakukan identifikasi, merencanakan aksi pada coaching, dan saya juga telah menanyakan tanggung jawab coaching terhadap aksinya. Alhamdulillah, luar biasa sekali Bu Yani ya. Baik Bu, tadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Tadi saya amati Ibu sudah melakukan coaching di mana sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi permasalahan, dan ada juga tadi rencana ya Bu ya, rencananya Bu ya, rencana coaching tadi serta tanggung jawab. Tadi saya juga mendengar percakapan Ibu dengan coaching, Ibu sudah fokus terhadap percakapan tadi yang artinya Ibu ada prinsip kehadiran penuh dalam proses coaching tadi, dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif pada saat coaching menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan tadi disampaikan oleh Ibu sudah sangat berbobot dari pengetahuan saya ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Jadi luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan oleh Ibu dalam proses coaching. Kemudian mudah-mudahan ke depannya makin sukses dalam melaksanakan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk coaching-coaching berikutnya ya Bu. Untuk ke depannya, kira-kira
kira-kira potensi apa yang akan Ibu kembangkan kembali? Terima kasih ya Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan kembali pada saat coaching ke depan, saya akan berusaha memahami dan mendalami terkait alur cerita yang lebih baik lagi, Bu. Melakukan proses coaching supaya pada proses coaching berikutnya menjadi lebih baik lagi. Wah, luar biasa Bu Yeni. Ibu akan mendalami lagi ya Bu ya alur cerita Bu ya dalam proses coaching, dan semoga kedepannya Ibu semakin bagus Pak ya Bu ya coaching berikutnya Ibu ya. Baiklah Bu, terima kasih telah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik sesuai dengan alur kita, dan sepertinya saya akhiri ya Bu ya untuk kegiatan pasca observasi hari ini ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan di lain waktu ya Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kabar baik Bu Ayu. Bagaimana kabar Ibu juga? Alhamdulillah baik. Sepertinya saya lihat ada nih yang mau diomongkan. Benar Bu, saya sebenarnya mau bercerita tentang permasalahan saya di sekolah. Baik, saya ada waktu nih 15 menit. Silahkan diceritakan masalahnya Bu Yeni. Jadi begini Bu, saya melihat di sekolah saya ini terkadang budaya positif sudah kurang disepakati, diterapkan di sekolah itu secara minimal Bu. Lalu Jadi begitu, Ibu melihat bahwa budaya positif yang disepakati bersama itu tidak maksimal dalam pelaksanaannya. Mengapa Ibu merasa seperti itu? begini Bu, saya masih melihat masih banyak siswa-siswa yang kurang membersihkan lingkungan sekolah, kurang kesadaran untuk melaksanakan piket umum maupun piket kelasnya Bu, dengan alasan kesiangan. Setelah itu Bu, siswa juga merasa membuang sampahnya kadang-kadang sembarangan Bu, sehingga budaya positif yang saya rasakan itu kurang berjalan Ibu. Jadi seperti itu, Ibu merasa bahwa hal-hal itu masih terjadi di sekolah Ibu. Apakah sejauh ini Ibu sudah mencari tahu apa akar masalahnya? Memang benar Bu, itu masih sering terjadi di sekolah saya. Saya pernah mencari tahu Ibu, baik berbincang dengan wali kelas, dengan tuntukan, maupun guru-guru yang lain. Siswa-siswa tersebut ternyata mereka menyadari bahwa siswa itu masih kurang sadar untuk pentingnya budaya positif dalam membuang sampah atau membersihkan lingkungan sekolah itu. Setelah Ibu tahu, menyadari bahwa pentingnya budaya positif ini, apa rencana Ibu untuk supaya masalah itu tidak terjadi? Saya akan menemui Ijuka, berbicara dengan wakil kesiswaan. Setelah itu akan membicarakan dengan wali-wali kelas yang lain juga, dan untuk mensosialisasikan kesepakatan di sekolah yang harus ditulis lebih besar lagi Ibu, biar warga sekolah khususnya siswa-siswa itu bisa tahu. Wah, bagus sekali Ibu. Jadi kapan rencananya untuk menjalankan apa yang Ibu inginkan tadi? Sesegera mungkin Ibu, saya akan melaksanakan. Insya Allah dalam minggu ini saya akan memaksimalkan penerapan budaya positif di sekolah dan melibatkan seluruh warga sekolah yang ada di sekolah ini Ibu. Bagus sekali Bu Yeni, mudah-mudahan rencana Ibu terrealisasi dan hasilnya bisa sesegera mungkin. Dari rencana yang sudah Ibu planningkan, itu kira-kira apa komitmen yang ingin Ibu terapkan nantinya? Jadi komitmen yang akan saya terapkan yaitu memberikan teladan atau contoh
dan selalu menerapkan budaya positif bersama-sama seluruh warga sekolah di sekolah ini, Ibu. Oh, bagus sekali Bu. Ya nih, mengingat waktunya tidak cukup, kira-kira percakapan kita ini bisa kita akhiri. Namun sebelumnya, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita berdua ini? Alhamdulillah Ibu, dengan percakapan ini saya merasa lebih lega, senang karena unek-unek yang selama ini saya rasakan bisa tersampaikan, bisa bercerita langsung dengan Ibu. Baik, terima kasih, bagus sekali. Saya kira cukup dulu Ibu untuk perbincangan kita hari ini. Next time kita sambung lagi perbincangan ini. Ya, terima kasih ya Ibu atas mendengarkan curhatan saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Ibu. Baiklah Bu Rahayu, bagaimana perasaannya setelah melakukan proses coaching ini? Alhamdulillah Ibu, proses coaching sudah saya lakukan berjalan baik dan lancar. Alhamdulillah. Baiklah Ibu, setelah proses coaching ini terjadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Dalam proses coaching yang sudah Ibu lakukan terkait dengan indikator yang ingin Ibu capai, bagaimana Ibu? Sudah saya lakukan dalam proses coaching barusan Bu. Sudah alur kita sesuai saya lakukan. Tujuan selanjutnya melakukan identifikasi, menanyakan rencana aksi.